Ya, kembali bersama saya Asa. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah. Nah, kali ini saya akan menggunakan istilah-istilah nama shell. Shell adalah program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user, melakukan penerjemah perintah berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Shell bukan bagian dalam kernel, tapi menggunakan kernel untuk menjalankan suatu program. Jadi shell ini apa yang kita inputkan pada keyboard, misalnya kita ketik W, maka dia akan menyuruh kernel untuk masukkan kata W itu dan menularkannya pada layar. Saya tuliskan di sini W. Nah, ini pada shell nanti akan menangkap perintah itu dan mengirimnya ke kernel dan kernel akan mengambilkannya di layar. Nah, jenis-jenis kernel shell ada banyak. Di sini saya menambahkan 4. Pertama bash, mulai dari burn. Lalu sinyal dari burn again shell dikembangkan oleh Brian Fox dan Chad Remy di Free Software Foundation. Lalu selanjutnya ada KSH Consel oleh David Korn yang dikembangkan di AT dan Bell Labs. Lalu ada CSH atau C-Cell dikembangkan oleh Bill Joy di University of California. Dan terakhir ada TCSH dikembangkan oleh Bill Joy di Berkeley Unix. Selanjutnya kita membahas tentang bash. Bash adalah salah satu jenis shell yang ada pada operasi Linux. Jadi shell yang ada pada Linux adalah bash, namanya bash. Lalu selanjutnya kita membahas tentang cron tab. Nah, cron tab ini sama dengan schedule task pada Windows. Jadi manfaat ini adalah kita dapat menjalankan program yang telah kita tentukan waktunya. Lalu mengatur jadwal untuk komputer otomatis shutdown dan mengatur banyak hal sesuai dengan kebutuhan user. Jadi cron tab ini sama dengan scheduling task. Jadi kita memberikan waktu pada task tertentu atau program tertentu jalan pada waktu tertentu. Nah, di sini misal untuk kasus kita bisa mengatur agar komputer untuk shutdown pada waktu yang kita tentukan. Jadi kita anggap misalkan kayak warnet, anggap tutup jam 11. Maka kita menggunakan cron tab untuk mengatur agar komputer otomatis shutdown pada jam 11 malam tentunya. Nah, jadi pada jam 11 semua komputer akan force shutdown dan langsung mati dengan sendirinya tanpa perlu punya warnet untuk mematikan satu-satu. Bayangkan kalau komputernya hanya 10, 11, tapi kalau komputernya 100, punya warnetnya bisa kecapek ya. Makanya guna dari cron tab di sini adalah di sini, jadi dia otomatis shutdown pada jam yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah history, adaptasi dari C-Shell. Sebagai mencatat dari sebuah instruksi yang telah dilakukan, sesuai dengan namanya history, sejarah. Apa yang telah kita lakukan, maka dia tercatat pada C-Shell atau CS ini. Nah, history ini dapat dibuka dan perintah-perintah sebelumnya dapat kita jalankan kembali. Misalkan sebelumnya kita memerintahkan untuk membuka program ini. Nah, di history itu misalkan kita tutup lalu kita buka history, kita dapat membukanya dari history itu dan program akan berjalan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah arti perintah pada bash. Nah, di sini ada $chat tilde garis miring .bash profile. Nah, fitur tilde yang ini adalah diferensiasi dari CSH untuk mempermudah referensi file. Nah, cat merupakan perintah untuk melihat isi file. Cat ini digunakan untuk melihat isi filenya. Nah, .bash profile adalah tempat lokasi file yang akan dibuka. Jadi cat adalah untuk melihat isi file, lalu referensi, terakhir lokasi yang akan dibaca. Lalu ada echo hostname. Ini adalah perintah output. Jadi mulai dengan tanda petik 2 ini atau bisa dengan $2. Ini bisa disebut dengan perintah mengganti. Perintah dalam backward atau perintah dalam backward ini akan dieksekusi dan output perintah akan diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 membatasi semua ekspansi. Jadi dia hanya membaca pada hostname saja. Tapi untuk tanda petik 2 dia sama membatasi semua ekspansi kecuali ekspansi variabel mengganti perintah
ekspansi satu karakter atau pengganti story. Nah, jadi perintah di atas ini dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo. Yang kita tahu bahasa komputer echo adalah untuk mencetak atau mengumumkan argumen dari hostname. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke kunci tab pada perintah shell. Nah, ini sebagai penerus perintah baris dengan lengkap. Kunci dapat digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file. Jika diketikkan sudah merupakan karakter unik, tekan kunci tab, maka tab akan melengkapi tulisan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan begini. Misalkan, sebelumnya Anda tuliskan ini chmod 444 strip etc. Nah, sebelum saya tulis lagi. Terus, kalau Anda sebelumnya tulis ini. Nah, pada yang kesempatan yang kedua, Anda dapat menggantinya dengan seperti ini. Nah, pertama kita tuliskan ini, lalu kedua pada waktu kita ingin mengeksekusi lagi yang ini dapat mengetikkan tab. Nah, tab di sini fungsinya adalah untuk menampilkan langsung tulisan yang nanti sudah kita tulis. Jangan etc, lalu dia akan langsung secara otomatis akan melakukan ketika kita mengetikkan tab atau menekan tombol tab, maka akan keluar tulisan ini secara otomatis pada layar. Jadi intinya kunci tab itu sebagai shortcut untuk menuliskan perintah yang kita ingin berikan. Yang pertama-tama kita harus menuliskan perintah secara lengkap dahulu, baru kita bisa menggunakan tab untuk perintah shortcut. Nah, selanjutnya saya akan membahas di sini banyak nih. Nah, bash scripting. Nama bash scripting masih punya variabel. Nah, fungsi-fungsi variabel ini adalah untuk mengenal atau identifier dua satuan dasar, penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat dirubah baik oleh eksekusi program maupun proses lain. Nah, di sini ada 3 yang dikenal: environment variable, positional parameter, user defined variable. Lalu kedua adalah cara meminta input dari user. Untuk meminta sebuah input, nah kita bisa menggunakan perintah read yang artinya jangan membaca setiap input yang dimasukkan. Nah, pertama saya punya seperti ini, bash script seperti ini. Nah, pertama kita akan menuliskan read nama. Di sini gunanya adalah untuk memasukkan nama user. Lalu di bawah adalah echo untuk memasukkan kritik atau pesan. Nah, disitu user akan diminta untuk masukkan inputan. Lalu ada fungsi logika. Fungsi logika umumnya adalah AND, OR, atau negasi. Nah, di sini untuk OR dilambangkan min O. Nah, OR itu adalah benar jika salah satu segmen benar. Jadi misalkan warnanya hitam atau tingginya pendek. Atau ini warnanya hitam atau tinggi. Jadi segmen yang benar adalah antara warna hitam atau tinggi. Jika salah satu dipenuhi maka akan benar, statement true. Jika proses warna hitam maka true, atau proses tinggi maka true. Dan jika dua-duanya tetap true. Berbeda dengan N, min A. Benar jika dua segmen benar. Jadi hitam dan tinggi. Jika hitam saja maka dia masih false. Tapi jika dia hitam dan tinggi maka dia akan true. Nah, tanda seru ini adalah negasi. Misalkan statementnya hitam dan tinggi, maka bisa dinegasi. Dia akan menjadi putih dan pendek. Atau dalam bahasa komputer dituliskan dengan tidak hitam atau tidak tinggi, karena komputer akan menambahkan tidak, bukan membalikan warna.
Nah, kalau dituliskan pada bash scripting akan seperti ini. Statement 1 seperti tadi, lalu min u, or, lalu statement 2-nya. Kalau untuk n, statement 1 sama, lalu min n, statement 2. Dan untuk negasi, kita berikan statement, lalu di depannya kasih tanda seru untuk membandingkan statement yang kita punya. Selanjutnya, ada operator matematika pada bash scripting. Umum, yaitu tambah, kurang, kali, pangkat, bagi. Dan terakhir adalah mod. Mod ini adalah kita membagi hingga sisa berapa. Dan yang lain-lainnya sudah umum, jadi tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, sudah umum sekali. Cara menggunakannya adalah pertama kita menggunakan dolar, lalu angka, misalkan kita masukkan seperti ini. Nah, di sini adalah kita akan menjumlahkan 123 dan 330. Di sini kita mengurangi, mengali, lalu memangkat, walaupun hasilnya besar sekali, lalu bagi, terakhir bisa di mod. Nah, seperti itu cara pakainya. Lalu ada penggunaan variabel, string dan numerik. Pertama, variabel string digunakan untuk deklarasi variabel berupa karakter huruf. Jadi, string itu misalkan seperti ini. Saya makan nasi. Ini adalah string huruf. Sedangkan numerik adalah angka. Yang jelas 1, 2, 3. Oke. Lalu pengulangan percabangan. Dalam bash scripting, pengulangan percabangan ya sangat umum ya, algoritma pengulangan percabangan. Ada beberapa cara. Umum, if. If ini berfungsi untuk melakukan seleksi dalam kondisi yang diberikan. Misalkan saya punya perintah if saya hitam, lalu saya berikan kondisi if dalam kurung saya hitam, saya berikan saya orang Jawa. Nah, lalu biasanya diikuti dengan else. Nah, saya tuliskan aja if saya hitam, saya orang Jawa. Else atau ketentuan lain, maka saya orang bule. Nah, ini kita memberikan statement pertama, jika saya hitam maka saya orang Jawa. Nah, jika saya tidak hitam maka saya orang bule. Seperti itu. Lalu ada case. Sama seperti if, case digunakan untuk membuat kondisi. Cuma banyak. Jika dibandingkan, case itu lebih efisien. Jadi kita memberikan banyak. Misalkan ada case. Misalkan saya hitam. Maka saya orang Jawa. Lalu ada case. Saya putih. Saya bule. Case lagi. Saya hijau. Saya tidak jelas. Nah, di sini kita langsung memberikan kondisi dengan memberikan nilainya secara langsung dan efek yang akan ditimbulkan. Dia lebih efisien, cuma hanya dia terlalu spesifik sehingga untuk kedepannya kita harus benar-benar lengkap. Jika tidak lengkap maka dia akan timbul error. Jadi misalkan kalau saya menuliskan kata-kata, misalkan saya punya case seperti ini, saya hitam, saya putih, saya hijau. Tapi pada waktu kita menjalankannya, saya menulis saya coklat, maka akan timbul error. Maka akan timbul error. Sedangkan kalau if,
Jika saya hitam, maka saya orang Jawa. S, saya orang bule. Walaupun saya tulis coklat pun, maka timbul akan tulisannya bule. Seperti itu. Sekarang ada perulangan. Ada for, while, until, select. For, melakukan perulangan sampai kondisi tertentu. Sama, for. Misalkan jumlah anak sama dengan lebih kecil daripada 0, maka anak tambah selalu. Maka kondisinya adalah jika jumlah anaknya lebih dari 0, maka jumlah anak akan selalu bertambah. Misalkan ya dalam hasil dia akan selalu jumlah anak akan bertambah dari 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kondisi terakhir yang dia diberikan. Atau while. Selama kondisi benar atau zero, perintah dalam kotak while akan diulang terus menerus. Misalkan while saya belajar. Nah, selama saya belajar maka yang perintah-perintah yang di atas sangat saya tulis. Nah, selama saya masih belajar, maka saya akan kembali ke belajar matematika, belajar biologi. Selama saya belajar. Setelah saya keluar dari perintah ini, maka saya tidak menjalankan perintah ini lagi. Lalu ada until, sama seperti while, hanya jika kondisi salah. Maksudnya seperti ini. Nah, di sini saya akan makan minum terus, dan saya akan berhenti makan dan minum jika saya sudah belajar atau saya belajar. Nah, di sini until adalah sampai. Jadi saya akan berhenti sampai saya belajar. Jadi saya akan makan minum terus, dan saya akan berhenti makan dan minum jika saya belajar. Nah, seperti kondisi. Lalu terakhir select. Select ini sangat enak jika untuk kita buat pilihan. Misalkan yang pertama belajar, 2 membaca, 3 menulis. Nah, di sini kita akan memberikan pilihan. Jika saya pilih 1, maka saya akan belajar. Jika saya pilih 2, saya akan membaca. Dan terakhir saya akan menulis. Selain dari pilihan-pilihan itu, maka saya tidak melakukan apa-apa. Ya, itu adalah perintah-perintah dasar untuk batch scripting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batch scripting dasar. Oke, sekarang kita akan masuk ke batch scripting dasar. Pertama-tama bukalah Linux kalian, Linux Anda. Setelah masuk, nah pada kali ini saya akan menggunakan Ubuntu 10.404. Lalu pertama buka terminal, aplikasi, aksesoris, buka terminal. Nah, pertama-tama kita masuk sebagai super user root. Jadi kita masuk sebagai root, password. Nah, sekarang saya di root. Nah, saya akan mengetikkan batch script. Lalu ketikkan teman-teman ketikkan nano, lalu nama script Anda. Misalkan saya mau memilih
tes. Oke, tes. Nah, di sini kita akan mengetikkan script batch. Tambah banyak sekali, jadi script-scriptnya ikuti saya saja. Bersama dengan program C. Untuk ini panjang sekali, saya akan skip langsung ya. Ya, jadi inilah pilihan-pilihan yang saya ketikkan. Pindah directory, pindah ke dokumen, posisi sekarang, directory baru, ganti nama directory, hapus nama directory, versi kernel, nama host komputer, buat txt, dan juga akses Anda, target keluar. Ini pilihan-pilihan yang saya buat, ya. Oke, yang saya akan membuat case-nya. Jika saya memilih nomor 1 maka apa? Jadi saya skip dulu. Ya, jadi ini perintah-perintah yang saya akan tuliskan. Sama buka pilihan pindah ke directory desktop, maka saya akan langsung masuk cd home asal desktop. Lalu pindah ke dokumen, maka saya akan pindah titik ke dokumen. Dan demikian seterusnya, posisi sekarang, wd, pindah directory, redir. Lalu masukkan nama directory baru, read baru. Lalu kita akan masukkan dalam rumus move dari lama ke baru. Lalu hapus, lalu menunjukkan isi kernel, versi kernel, lalu menunjukkan hostname, lalu membuat file txt, lalu menunjukkan saya sebagai siapa, lalu exit. Selain itu maka menuliskan pilihan tidak tersedia, done. Untuk itu setelah itu maka dengan ctrl x untuk nama disimpan dulu.
Oke, kita simpan dengan Ctrl U, tes, lalu akan seperti ini, lalu Ctrl X. Oke, selesai. Nah, sekarang kita harus membuat hak akses script tadi jadi hak akses yang dapat digunakan di chmod 777, nama scriptnya di tes. Oke, jadi sekarang saya punya hak akses, lalu saya pastikan ls, lalu kita memastikan apakah script sudah masuk dalam daftar list. Untuk itu kita ketikkan ls min l. Nah, lihat tes sudah masuk dalam daftar list saya. Oke, kita akan menjalankan script. Cara menjalankan scriptnya adalah titik pagar dan maaf garis miring, lalu nama script Anda tes. Oke, masukkan nama Anda. Nama saya ya, Asa Kristanto. NRP saya, nomor saya, sukan saya. Oke. Ya, kembali lagi kita cek menunya dan ternyata beberapa yang salah. Jadi saya kurang tanda petik, lalu ada beberapa yang kurang tanda titik koma, jadi tidak terbaca tadi, maafkan saya. Kita save lagi, Ctrl U, lalu Ctrl X. Nah, sekarang kita masukkan ke kita coba. Oke, Asa Kristanto. Nah, oke. Saya akan mencoba lagi, kita ngecek nanunya dahulu. Nah, di sini saya tambahkan ya sedikit lengkap. Oke, save X. Oke, kita tes lagi. Nah, oke, masuk ke pilihan Anda. Misalkan satu, desktop. Wah, saya masuk ke desktop. Saya lihat ini Asa desktop. Lalu pindah ke dokumen. Nah, lihat saya berada di dokumen. Posisi sekarang ya karena di setelah pindah ya posisi sekarang saya ada di dokumen. Lalu buat direktori kerja baru. Direktori desktop. Saya cek sekarang. Sekarang buat direktori baru. Oke, masukkan nama direktori. Asa. Ganti nama direktori. Asa jadi bahasa. Oke, bisa dicek dulu sebentar. Nih.
Berarti cek lagi nih. Oh, dia ada perintah untuk make directory. Hmm, Oke, tes lagi. Oh, hmm. Oke, tadi saya banding berapa di ini retir tikom, lalu ini retir mktir. Nah, ini sudah benar. Oke, sang tes. Maaf nunggu lama. Oke, tes. Sekarang saya masih ada di posisi sekarang saya ada di home asa. Untuk menunjukkan bahwa nomor 4 berfungsi, jika tadi error, maka sekarang akan tes langsung directory ke tes top. Oke, kita cek nomor 3. Nah, bisa dilihat sekarang saya berada di desktop. Coba yang lain, nomor 4. Saya nyoba dokumen. Jadi dokumen sih. Pak, masukkan download aja tuh. Oh, saya harus keluar dahulu. Kita kadang masuk di sini. Oke, aku langsung membuat directory baru di itu. Sama directory. Sahabat asa. Oke, tes. Di dokumen. Ini asa. Terbukti saya di Brasil. Lalu untuk ganti nama directory 6 asa bahasa tes, kita akan melihatnya. Bahasa betul. Nomor 7 kita akan menghapus bahasa. Oke, kita bisa tes. Bahasa ya hilang. Oke, sekarang kita akan
menunjukkan versi kernel saya. Nah, Ubuntu dengan waktunya dan tipenya. Lalu nomor host komputer saya. Oke, membuat txt asa. Oke, cek mana txt benar. Lalu tunjukkan akses Anda. Saya sebagai root. Agar untuk keluar. Exit. Oke. Ya, itu adalah perintah-perintah dasar dari bash script. Selanjutnya kita akan membahas tentang cron tab. Ya, untuk yang terakhir ini kita akan membuat cron tab. Kita membuat cron tab berjalan program setiap kita ulang tahun. Jadi waktu kita ulang tahun maka ada tulisan selamat ulang tahun gitu misalkan. Nah, untuk itu kita membuat dulu pertama nano ultah. Oke, bisa saja. Dengan tulisan seperti ini. Oke, kita membuat bash scriptnya. Kita cek dulu. Ultah. Oke. Lalu kita menjalankannya dengan seperti ini. Ada pertama format itu adalah format hari. Kita mengatur menit ke 0, jam misalkan kita menit 0, lalu jam 1 pagi, jam 3 pagi, atau mungkin jam 6. 6, lalu ketikkan tanggal berapa ulang tahun, terakhir bulan apa, lalu kasih tanda bintang, lalu asa 2 ultah. Oh iya, sebelumnya saya lupa. Kita hapuskan dulu. Kita masuk dalam, kita mengedit di cron tab-nya.
Matikan masuk jam 6 hari Minggu. Masuk ke home. Memandu minute, hour, lalu oke. Oke, kita coba kontaknya. Oke, siap. Jadi pada tanggal segitu nanti saya ulang tahun, maka ada tadi seperti yang saya edit. Tanggal segitu saya akan ulang tahun, akan tampil tulisan selamat ulang tahun. Lalu saya ingin agar menampilkan tadi part 2 tiap 1 menit sekali. Pilihan pertama setiap 1 menit sekali, teman dengan cara sama sudo kontak ini ditambahkan di sini 1 bintang 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 bintang, lalu pindah tempatnya di mana, lalu kita save, exit, jalankan. Lalu oke, sekarang untuk yang terakhir, nah untuk agar setiap kali kita reboot ada tulisannya, ada sambutan, jadi saya akan ambil ultah. Nah, di kolom tab ini dia menyediakan khusus ada beberapa kata seperti reboot, yearly, annually, monthly, weekly, daily, midnight, hourly.
Fundamental itu adalah perintah-perintah khusus yang disediakan oleh runtime. Dan kali ini saya akan menggunakan tiap kali saya reboot, maka room asa 2 perintah. Oke, exit. Oke, ya. Nah, demikianlah dari saya. Sampai jumpa di kesempatan lain kali.